tentang Mas Alfian Tanjung yang marah-marah pada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Saya sangat memahami kalau Mas Alfian Tanjung itu marah sama Kiai Imad. Mengapa? Ya karena mainannya diganggu oleh Kiai Imad. Kan Mas Alfian Tanjung itu sama dengan Rizik Syihab. Suka bermain-main dengan istilah narasi-narasi PKI, komunis, menuduh orang tidak Islam, menuduh orang sesat, dan cenderung nampak dari beberapa diskursus yang dipantek oleh dia, atau lebih mudahnya dimainkan oleh Alfian Tanjung, itu lebih banyak pada sikap konfrontatifnya terhadap gerakan-gerakan Islam Nusantara, gerakan-gerakan Islam tradisional, gerakan-gerakan keberagaman. Dia cenderung seolah-olah ya paling Islam dan mencoba ingin mencuri image dari seluruh tokoh-tokoh gerakan Islam. Dia ingin menjadi sosok yang seolah-olah paling merepresentasikan tokoh Islam dan gerakan Islam. Oh, dulu laku di 5 tahun sekitar ya 2019 laku, Mas Alfian Tanjung laku. Termasuk jejak digital masih bisa dilacak bagaimana respon dia terhadap Banser juga. Dulu saya juga pernah mengomentari Mas Alfian Tanjung itu. Dulu laku, komentar-komentarnya laku. Tapi sekarang nggak laku. Gimana? Ujaran-ujaran kebencian dengan memainkan istilah PKI untuk menghakimi orang yang dipandang tidak sejalan, itu banyak pengikutnya. Dan bagi dia suatu rutinitas pada setiap 30 September, menjelang 30 September, dia itu selalu meramaikan itu, istilah-istilah itu, diikuti oleh banyak masyarakat, tidak hanya yang berada dalam jalur, dalam tanda kutip, Islam radikal, tapi masyarakat pada umumnya antusias terhadap representasi Mas Alfian Tanjung. Sekarang nggak laku. Sekarang coba menggunakan isu-isu PKI, ditertawakan orang. Sama dengan Rizik Syihab itu, menggunakan isu-isu PKI ya ditertawakan orang. Semua orang udah tahu siapa tokoh-tokoh terdepan
think tank atau penggagas utama PKI itu siapa, semua orang udah tahu. Nah, Rizik mau memainkan istilah-istilah PKI untuk mengelabui publik, ya nggak ada yang percaya sekarang, udah tahu semua. Mas Alfian Tanjung tenggelam. Dulu sebelum ada tesis Kiai Imaduddin Utsman itu kan laku itu ujaran-ujarannya itu. Sekarang udah nggak laku. Nah itulah yang menyebabkan kenapa dia sampai cermet terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman. Karena istilah yang dijadikan kampanye, gerakannya yang monoton itu, yang nggak berubah itu sudah dibongkar semuanya oleh publik. Dan dia tahu persis, memang tesis Kiai Imaduddin Utsman itu menjadi pemantik terbukanya hasanah masyarakat pribumi, sehingga menjadi terbebaskan dari tekanan istilah atau gerakan yang dilakukan oleh Alfian Tanjung. Orang jadi takut semua kalau sewaktu-waktu Alfian Tanjung itu menghakimi orang, terus memasukkan orang dalam wilayah politik yang gelap, hampir semua percaya. Sehingga orang sungkan menghadapi Mas Alfian Tanjung, menghadapi Rizik Syihab. Sekarang enggak. Tesis Kiai Mat itu cukup menurunkan tensi gerakan-gerakan Islam ala Mas Alfian Tanjung itu, ala Mas Rizik Syihab itu. Jadi itulah alasan mengapa Mas Alfian Tanjung itu cermet, istilah saya itu, merefleksikan kejengkelannya terhadap Kiai Imat. Langsung Rizik Syihab juga, sampai menyebut nama-nama orang tuanya. Padahal orang bijak itu melihat orang lain itu akan dilihat dari eksistensinya, dari kualitasnya atau kualifikasi nalar sehatnya, bukan dari orang tua. Tapi rupa-rupanya Mas Alfian Tanjung baru ingin mencari titik lemah dari Kiai Imat. Teskis-teskisnya itu terus berlangsung, tapi nggak berpengaruh itu. Sama dengan Rizik Syihab itu kan, melakukan teskis-teskis untuk mencari titik lemah Kiai Imat. Nggak ketemu itu. Pada intinya mainan yang diganggu, sehingga tidak bisa dimainkan lagi di tengah masyarakat Muslim Nusantara, tidak bisa dimainkan lagi oleh Mas Alfian dan Rizik Syihab. Dan yang membongkar, mencerahkan diantaranya adalah Kiai Imaduddin Utsman. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Mas Alfian dan Rizik Syihab itu jengkel, kalau bahasa lembut saya itu, terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Ya bisa dimaklumi, wajar.